Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuris saliki wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita mulai kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Alim Al-Alama Al-Hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Wa qala aidan Al-Alim Al-Fadil Al-Barah Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Melanjutkan tentang fadilah salat jamaah. Al-babut tasi'u fi fadilati salatil jama'ati ila anqal. Kemarin saya jelaskan bahwasanya fadilah salat jamaah itu tidak sama dengan salat sendiri. Yang kita ketahui adalah 27 derajat, atau riwayat lain ada 25 derajat. Artinya sholat jamaah itu pahalanya atau derajatnya lebih unggul daripada sholat sendirian. Makanya sholat jamaah itu banyak daripada fadilahnya. Terutama potensi diterimanya sholat kita, potensi diijabahi setiap doa kita, itu barokahnya jamaah. Kita mulai lagi. Hadis ketiga di bab ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi. Adapun sholat jamaah itu tafdulu. Tafdulu itu artinya mengungguli sesuatu yang bertambah atau tazidu. Sesuatu yang mengungguli dari apa? Dari sholat al-fadhi, yaitu sholat secara sendirian. Aitazidu ala sholatil munfarid, yaitu lebih unggul, pahalanya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendirian. Bisa ba'i wa isyrina darajatan, yaitu ukurannya 1:27 derajat. Martabatan, yaitu derajat. Pahalanya seperti itu. Kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Ibni Umar ibn al-Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian ada satu riwayat lagi yang kemarin kita sudah baca, dikuatkan lagi. Wa riwayatul aktsar, riwayat yang paling banyak tentang fadilah atau derajat sholat jamaah adalah minas sahaba. Wa riwayatul aktsar minas sahaba, banyak riwayat yang berasal dari para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi wa isyrina darajatan, yaitu 25 derajat. Jadi kalau kita pahami, yang paling mudah adalah pahala sholat berjamaah itu lebih dominan daripada sholat
sendirian. Ila waqala, dua riwayat juga sama-sama kuat, artinya mendapatkan 25 derajat atau 27 derajat. Kama qalahul aziz. Nah, ini diinformasikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam martabat atau derajat atau tingkatan atau pangkat yang kita peroleh dari sholat jamaah itu merupakan apa istilahnya, iming-iming kepada diri kita agar bagaimanapun caranya eman kalau meninggalkan sholat berjamaah. Eman, istilahnya eman itu jangan sampai tertinggal. Bahkan ada makalah, ada satu ucapan ulama itu, wa minadh zulmi, sebagian daripada kezaliman. Ini saking ikhtiyat itu jogo. Wa minadh zulmi, sebagian daripada kezaliman adalah tarku sholatil jamaah wa ghairiha, yaitu meninggalkan sholat berjamaah. Ini dikatakan oleh salah satu ulama adalah perilaku zalim. Meninggalkan jamaah ini termasuk zalim. Masya Allah, saking hati-hatinya itu. Kenapa? Min fadhail, minal fadhail, karena di situ ada fadilah besar, fadilah yang berlimpah, barokah dari sholat berjamaah. Li'anna man tarokaha, karena orang yang meninggalkan sholat berjamaah yaulimu nafsah, sejatinya ia menzalimi dirinya. Jadi ada orang meninggalkan sholat jamaah, tahu kefadilahan jamaah, kemudian dia ada unsur kesengajaan tidak berjamaah, maka hakikatnya kata seorang ulama ini termasuk daripada maqalah yaulimu nafsahu, yaitu zalim atas dirinya sendiri. Ini hati-hati betul ini. Kenapa kok dikatakan zalim? Bitafwitil ajri, karena dia tertinggal bagi dirinya yaitu satu pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 25 derajat atau 27 derajat. Nah, ini mestinya diri kita ini mendapatkan fadilah atau ganjaran yang diberikan oleh Allah 27 derajat gara-gara kita meninggalkan jamaah, maka diri kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Artinya di sini yazlimu nafsahu, maka dikatakan zalim terhadap dirinya sendiri. Bahkan diriwayatkan bahwasanya wa zulmun nafsi min akbahi dzalmi, kezaliman terhadap diri sendiri itu paling buruknya perilaku zalim. Sebenarnya kalau kita ini punya raga, punya badan atau jasmani, kemudian kita sakiti sendiri, ini kan zalim, termasuk zalim. Nah, menurut ulama ini akbahu dzalmi, paling elek-elek zalim adalah menzzalimi dirinya sendiri. Itu menzzalimin apa dirinya sendiri, khususnya meninggalkan jamaah. Ini saking ikhtiyatnya, saking pentingnya fadilah daripada jamaah. Makanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menunaikan sholat secara berjamaah. Ya, kalau kita main siqat itu bentuk kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Hum itu artinya jamak. Jamak itu kalau istilah gramatika Arab lebih dari 2 orang. Artinya mereka yang berpotensi mendapatkan kekhusyuan bukan hanya 1 orang yang disebutkan oleh Allah, tapi banyak daripada orang.
orang. Makanya ulama-ulama ijtihad, salah satu fadilah jamaah adalah kalau satu yang khusyuk, hudur hatinya di hadapan Allah, maka semuanya diterima, semuanya dicatat dengan kekhusyuan. Masyaallah. Nikmati jamaah. Nikmatnya sholat jamaah. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Afdhalus sholawati indallahi ta'ala, adapun paling utamanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita sholat dalam satu hari? Berapa kali? 5 kali. Apa 5 waktu? Subuh, kita sudah sholat subuh. Setelah subuh apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini ada satu riwayat, ada sholat yang dikatakan oleh baginda Muhammad afdal. Di sisi Allah ini afdal. Sholat apa yang afdal? Sholatus subhi, sholat subuh yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Statusnya sholat subuh yang kita kerjakan fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Kita tahu bahwasanya hari Jumat itu sayyidul ayyam, rajanya hari dalam satu minggu, hari Jumat. Sampai diyakini mulai dari malamnya sampai harinya, malam Jumat sampai hari Jumatnya, itu banyak orang melakukan apa? Wiridan atau membaca Quran, bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, kemudian memperbanyak doa, kemudian memperbanyak sedekah. Ya kan, umumnya kan sekarang berkah. Kenapa panjenengan mengeluarkan Jumat berkah? Karena kita yakin bahwasanya di hari Jumat itu istijabud doa. Karena setiap doa, setiap harapan kita, setiap angan-angan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui amal soleh. Banyak contohnya, salah satu bersedekah. Istilahnya adalah Jumat berkah. Selain hari Jumat mungkin ada, tapi tidak booming. Artinya tidak apa namanya? Tidak viral ya bahasanya itu. Sing viral kan Jumat berkah. Padahal setiap hari Senin juga ada yang bersedekah, Selasa juga ada yang bersedekah. Tapi momentum puncaknya adalah hari Jumat. Lebih-lebih setelah Jumatan, masya Allah. Apalagi anak-anak itu, imam salam pisan wis mencolot. Assalamualaikum itu gurung mari. Assalamualaikum itu gurung mari wis ngadeg. Assalamualaikum langsung berdiri. Karena apa? Wedi kentekan. Tapi ala kulli hal itu termasuk bagian dari amal soleh. Jumat berkah. Macam-macam lah. Lah ini menurut baginda Muhammad ada sholat yang dikatakan afdal, yaitu sholat subuh secara berjamaah pada hari Jumat. Masya Allah. Istimewanya. Rawahu Abu Nuaim wa Tabrani an Ibni Umar. Yang meriwayatkan adalah Abu Nuaim dan Imam Tabrani. Kemudian riwayat tersebut berasal dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Fa'aqidul jama'ati ba'dal jumu'ah subuhuha. Yang paling muakkad itu tidak apa? Disepakati banyak lah. Muakkad itu disepakati banyak lah. Ketika menceritakan tentang jamaah setelah derajatnya ba'dal jumu'ah, setelah jamaah sholat Jumat, yaitu subuhuha, yaitu sholat subuh di hari Jumat. Itu akid sudah. Artinya akid itu kuat pendapatnya, pendapat tentang keterangan atau redaksi tentang kefadilannya kuat sekali. Summa subuhur ghairiha, kemudian sholat subuh di selain hari Jumat. Summal isya, kemudian sholat isya. Summal asr, kemudian sholat asar. Summal zuhur, kemudian sholat zuhur. Terakhir summal maghrib, terakhir adalah sholat
maghrib. Ini menurut redaksi dalam kitab Lubabul Hadis. Artinya secara tertib seperti itu. Afdolnya subuh. Subuh itu dikatakan afdol. Nanti saya ceritakan kenapa kok afdol. Kemudian subuhnya di hari Jumat lagi. Ya, ini sudah termasuk afdolus sholawat. Wa innama hanya saja. Nah ini keterangan. Wa innama hanya saja. Fadlu para ulama ya mengatakan satu keistimewaan atau memiliki suatu keutamaan. Fadlu jama'at subhi wal isya. Yang memiliki banyak daripada keistimewaan itu diantaranya dua sholat. Yang pertama fadilahnya sholat subuh dan juga fadilahnya sholat isya. Subuh itu sama isya sama-sama berat. Kalau subuh kadang kita dalam keadaan apa? Tidur. Lah isya ngantuk-ngantuk ini. Paham ya? Mungkin gitu. Makanya ada orang itu kenapa sampean kok azan berkumandang segera sholat? Iya. Lek gak ngono kok kena males sih. Kan ada ya seperti itu ya. Ada kan ya. Ukur krungu azan terus misalnya apa-apa wis timbangane engko nunda-nunda ternyata kadang kena ini termasuk istihad, termasuk berupaya itu. Li'annaha karena jama'a fihima di dalam keduanya, yaitu di dalam sholat subuh dan isya. Nah, jamaah di sholat subuh dan isya itu asyakun itu berat sekali. Jadi sholat yang sangat berat derajatnya, berat pengamalannya, yaitu dua, sholat subuh dan sholat isya. Tapi fadilahnya subhanallah, fadilahnya mengungguli yang lain. Dulu saya mungkin pernah cerita, dulu orang-orang sebelum agama Islam intishar itu menyebar, atau Nabi belum mengajarkan secara kafah, pembagian waktu itu menurut mereka itu sudah ada. Jadi maghrib sama isya itu dikatakan satu, dikatakan waktunya isya. Jadi kalau ngomong maghrib ya isya, ngomong isya ya isya. Atau kebaliknya lah, maghrib itu dikatakan isya juga bisa. Makanya panjenengan pernah dengar nggak? Kapan waktunya bainal isya'ain? Pernah dengar nggak? Bainal isya'ain artinya apa? Di antara maghrib dan isya. Pada waktu itu istilah isya itu masih tidak digunakan, belum diperintahkan oleh baginda Muhammad SAW. Maka istilah atamah apa? Atamah. Jadi kalau mau sholat apa? Sholat atamah. Lah karena ini sudah masyhur tentang waktunya, maka oleh Nabi dikatakan siapa yang menyebut sholat isya itu dengan sebutan atamah, maka hukumnya makruh, karena ada pelarangan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada fadilah-fadilah tersendiri. Nah ini masalah sholat isya. Subuh dan isya ini asyakun, berat sekali. Sampai-sampai dikatakan ada hadis lain itu mengatakan, riwayat Bukhari wal Muslim, laisa sholatun, tidaklah disebut sholat tersebut aqala alal munafiki, yang paling memberatkan bagi orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk bagian orang yang munafik. Saya masih ingat itu ya, santrinya Kiai Maimun Zubair Sarang, dan juga baca-baca daripada foto beliau, kemudian ada quote atau qaulnya beliau itu ketika mengumandangkan takbir jangan pakai walau karihal munafiqun, karena bisa jadi munafik itu termasuk diri kita. Paham ya? Termasuk diri kita.
Maka beliau menjaga betul, ojo sampai ditambahi munafik. Menurut orang munafik, sholat yang paling berat itu minal fajri wal isya'i, yaitu sholat fajar dan sholat isya. Yaitu tadi gambarannya itu. Kalau sholat subuh itu kita kadang dalam keadaan tidur, sholat isya pas ngantuk-ngantuk, kesel-kesel. Kalau tidak menyegera, nah alamat apa? Bab 14. Alamat apa? 14. Bahkan dikatakan walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu sesuatu yang ada di antara keduanya, di dalam keduanya, yaitu fadilah-fadilah sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau habwan, maka niscaya mereka kalau diberikan atau dibuka oleh Allah kefadilan dari sholat subuh dan sholat isya, maka apa? La atauhuma walau habwan, maka niscaya mereka itu bakal berupaya untuk melaksanakan walaupun dengan cara merangkak. Ini kalau fadilah-fadilahnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini riwayat lain. Kemudian juga ada riwayat lain. Artinya banyak dari keterangan tentang fadilah-fadilah. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, itu seperti mendirikan atau seperti melaksanakan qiyamul lail, atau terbangun di sepertiga malam, atau melaksanakan sholat di sepertiga malam. Begitu juga siapa orang yang sholat subuh, nah ini tadi berjamaah ya, sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Kalau sholat isyanya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, digambarkan seperti dia mendirikan sepertiga malam. Jadi enak ini buat kita ini, sing rada aras-arasan tangi sepertiga malam tahajud. Dalile wis kuat iki. Sampeyan kok gak tahu tak delok, gak tahu melek bengi, gak tahu iktikaf nang masjid apa muntasifil lail sepertiga malam. Ya, katanya orang ini ngaji mingguan nih, minggu genep. Aku wis oleh keterangan, penting jamaah isya wis dihitung qiyamul lail. Tapi benar, emang benar. Nah, ini salah satu fadilah. Ketambahan kalau dia isyanya berjamaah, dilanjut subuhnya juga berjamaah. Wah, Masya Allah. Maka bagaimana? Faka'annama sholla al-laila kullah, seperti di sepanjang malamnya ia gunakan untuk sholat tambahan. Masya Allah. Jadi sholat subuh itu terhitung dari setelah sholat isya, kemudian kayak satu malam itu digawe sholat. Barokai sholat jamaah subuh. Masya Allah, enak ini. Artinya kita cuma menjaga kewajiban yang berlaku pada diri kita, yaitu 5 waktu, kemudian titik tekannya di 2 sholat. Tidak menafikan sholat yang lain, tidak. Artinya di sini titik tekannya pembahasannya adalah ada sholat yang derajatnya afdol, yaitu sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Kemudian ada keterangan lagi bahwasanya ada sholat yang ditekankan kefadilahannya adalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ini adalah asyakun, atau apa artinya asyakun tadi? Berat, sangat berat sekali. Sekali lagi saya ulang, sholat itu satu ibadah yang didamba-dambakan oleh orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, sholat itu ibadah yang sangat didamba-dambakan oleh orang yang sudah meninggal.
Sampai ada jargon atau istilah atau gojlokan lah bahasa. Sholato timbangannya awakmu ya, pernah dengar gitu ya? Sholato timbangannya awakmu disolat. Artinya apa? Meninggal gitu. Berarti ada satu upaya untuk menjaga. Tidak ada hal yang nanti kita rindukan selama kita masih diberikan hidup, kemudian kita mengalami masa kematian, kecuali nikmatnya sujud dikala kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam Al-Quran itu dijelaskan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika maut mendatangi mereka, kata Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya. Artinya hidupkan kembali. La'alli an a'mala sholihan fima taraktu, supaya saya bisa melakukan amal ibadah, khususnya yaitu sholat yang pernah saya tinggal selama saya hidup. Ini dirindukan. Berapa banyak orang itu tidak percaya, mosok sih seperti itu. Memang Qur'annya itu sudah bilang, kalau ada orang yang tidak percaya hari dibangkitkannya manusia, kemudian merintih, kemudian namanya itu sedih, merasa banyak salah di hadapan Allah, kenapa ketika diberikan hidup itu disia-siakan, tidak untuk ibadah. Innahu dhanna allayya yahur. Mereka itu menganggap bahwasanya Allah yahur, tidak akan kembali lagi, tidak akan dibangkitkan kembali. Padahal ayat Al-Qur'annya sudah jelas, hatta idza jaa ahamul mautu qala rabbirji'un la'alli an a'mala sholihan fima taraktu. Ini membuktikan bahwasanya ada nanti kerinduan ketika kita sudah meninggal. Apa yang kita rindukan? Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fadilah-fadilah jamaah. Fadilah-fadilah sholat termasuknya, khususnya fadilah sholat berjamaah. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sholatal subhi fil jamaati, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, tsumma jalasa, kemudian duduk. Nah, ini gambaran kita. Semoga kita termasuk bagian daripada keterangan hadis ini. Tsumma jalasa, setelah sholat subuh duduk tenang, ya, tenang. Saya masih ingat itu. Saya pernah dikritik, dimarahi, bukan dikritik sama orang tua saya. Saya pernah sholat, habis salam langsung berdiri. Bahasa ibu saya, mohon maaf ya. Bahasa ibu saya, ye cung, mosok koyok ketek ya. Bahasa ibu saya gitu. Maksudnya kayak ketek ya bu. Ya iya cung, ketek itu mak diincali gedang langsung mencolot. Membahasakannya seperti itu sama saya. Artinya ada titik tekan, ojo langsung ngadeg lek mari bu wiritan titik, bu istighfar, bu alhamdulillah, bu apa titik kayak apa. Setelah salam itu ada tumak nina sedikit, minimal ya. Sehingga apa? Ada bedanya kita dengan hewan, artinya seperti itu. Kecuali fi halati darurah. Kalau hal darurah kita tidak menghukumi, memang tergesa. Semen mari sembahyang kok langsung mencelingi, yo ketinggalan pesawat repot. Kecuali sampean gelem ngijoli, ahi fi halati darurah. Jadi beritanya sampai melaku. Kalau tidak ada kedaruratan ya duduk saja. Man shalla sholatal subhi fil jamaati, siapa orang yang sholat subuh, kemudian sholat subuhnya ini secara berjamaah, tsumma jalasa, kemudian dia duduk tenang. Apa yang ia lakukan? Yazkurullaha ta'ala, zikir, menyebut asma-asmanya Allah, mengagungkan asma-asmanya Allah. Berbagai macam, entah itu dengan wiridan Quran, wiridan apapun yang kita baca, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik,
hatta tatlu asyamsu, sampai matahari ini meletak. Meletak itu apa? Terbit. Nah, apa? Terbit. Artinya sampai matahari terbit. Maka apa? Kana lahu sitrun minan nar, maka wajib baginya itu tertutup dari siksaan atau kobaran api neraka. Wa bari'a minan nar, dan dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma. Semoga kita termasuk. Amin Allahumma. Nah ini artinya ada titik tekan. Setelah sholat jangan langsung berdiri, kecuali dalam keadaan darurat. Mosok panjenengan ini setiap sholat darurat terus, kan tidak mungkin. Abari langsung nggih darurat, ketemu darurat. Ini kayak pentol darurat. Paham ya? Pokok setiap waktu darurat, ngalang-ngalai ambulan. Artinya apa? Dalam momen tertentu upayakan setelah sholat tenang sedikit, zikir sirron kana au jahron, baik itu sir, lirih, jahar, lantang, silakan. Amin. Yang terpenting ada satu momen yang kita manfaatkan, duduk tenang, khususnya subuh dalam membahas ini sampai matahari terbit. Nah ini yang dipraktikkan oleh sebagian masjid-masjid di Surabaya juga ada sholat isyraq. Pernah nggak di sini sholat isya? Pernah? Belum ya? Jadi ada kajian seperti ini, terus kemudian sudah terbit, ada kan apa alarm ya, digital itu kan, itu namanya isyraq. Nah itu digunakan untuk sholat sama mereka. Ini berbagai macam lah, dibuat sholat boleh, dibuat wiritannya boleh. Ala kulli hal, yang terpenting setelah sholat subuh jangan sampai beranjak kecuali menyebut asma-asmanya Allah, berzikir. Jadi sholat subuh ini dalam satu riwayat adalah sholat yang diistimewakan oleh Allah melalui baginda Muhammad SAW. Ada satu riwayat man sholal ghadata, jadi diistilahkan ghadah. Nanti saya jelaskan. Masih dipakai nggak ghadah? Di Al-Quran juga disebutkan, di hadis juga disebutkan. Man sholal ghadata, artinya dititik tekankan Kak, menyebut ghadah. Sholat apa lagi? Ghadah. Ghadah itu artinya isu-isu pagi. Fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk tenang, berzikir, menyebut asma-asmanya Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari ini terbit. Kemudian tsumma shalla rakaataini, nah ini yang dimaksud, yang tadi saya maksud itu, yaitu melaksanakan sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, masya Allah. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan pahalanya orang umrah. Enak kante biaya akeh. Sama kok lagi metu masjid, alhamdulillah cek tas mulai haji. Jaluk napa ya aku mari ngene ya. Metu masjid jaluk diceluk. Artinya apa? Dia mempraktekkan hadis ini. Lah itu dikuatkan sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan tamatin, sempurna katanya. Artinya ketika kita sholat subuh berjamaah, wiridan atau terus Quran, terus sampai matahari terbit, kemudian kita sholat isyraq ataupun ditutup duhai bisa, maka apa? Ka ajri hajjatin wa umrah, seperti mendapatkan pahalanya haji dan umrah. Masya Allah. Makanya sebagian masjid ada yang mempraktikkan seperti itu. Tapi ini kan sekali lagi sunnah. Kalau mampu silakan. Yang terpenting sholat wajibnya kita maksimalkan betul. Artinya setelah sholat wajib jangan gampang ya, tenang di situ. Wiritan sak 5 menit lah. 5 menit itu lama, itu wiritan 5 menit itu. Lama sekali. Jadi
Itu riwayatnya sholat ghadah. Terus di dalam kitab Gunyah, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada satu riwayat, riwayat. Wa awwalu ma wajaba minas sholawat. Pertama sholat yang diwajibkan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa umira bi fi'liha, kemudian diwajibkan dan diperintahkan untuk melaksanakan, yaitu sholatul fajri wal maghrib. Pertama yaitu sholat subuh dan sholat maghrib dengan istihad, dengan dalil ayat Al-Qur'an. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusolli rakaataini bil ghadati wal rakaataini bil asyi. Itu Nabi itu pernah mempraktikkan sesuai dengan diperintahkan oleh Allah, sholat 2 rakaat pada ghadah itu pada waktu pagi hari, kemudian sholat 2 rakaat bil asyi. Bil asyi itu masuk petang hari. Ini keterangan dalam tafsir Al-Wasit itu ditantawi ibekar atau pagi hari itu diistilahkan bagaimana, ibaratun min awalin nahar ilanis, yaitu pertama kali dikatakan pagi wis isuk lagi. Nah, ini namanya ibkar istilahnya, sampai ilanis, sampai separuh, lanjut separuh hari. Kemudian asyi yaitu minan nisbi ila akhirin nahar, jadi mulai separuh, katakan sampai zuhur ya, dari pagi sampai zuhur, la zuhur sampai ila akhirin nahar, sampai dikatakan sudah tidak waktu siang lagi, ini namanya asyi. Makanya ada satu riwayat dalam kitab Gunyah bahwasanya sholat yang pertama kali diperintahkan adalah sholat subuh dan sholat maghrib, berdasarkan ayat Al-Qur'an di dalam surat Ghafir, apa? Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Bil asyi ini diistilahkan adalah maghrib, wal ibkar ini diistilahkan adalah subuh. Nah, ini riwayatnya seperti itu. Nah, tadi ada riwayat ghadah. Jadi para ulama itu ijtihad. Kalau tadi saya jelaskan dulu istilah isya adalah atamah, kemudian sama Nabi dilarang menyebut atamah. Sebutlah sholat isya itu, waktunya itu sebutlah dengan istilah isya. Sama di sini, sholat ghadah itu lebih disunahkan, walaupun di Al-Quran juga disebutkan, di di hadis juga disebutkan. Ada satu redaksi bahwasanya wal mustahabbu an tusammiya as-salata salata subhi wal fajri atau awil fajr. Jadi kalau nyebut sholat subuh itu sudah jangan pakai ghadah, walaupun dalil awalnya itu dari redaksi hadis itu diistilahkan ghadah, tapi sebut sholat subuh utawa sholat fajar. Karena juga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya di sini Quran al-Fajr ini sholat fajar yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Isra. Saking istimewanya sholat fajar sampai disebutkan seperti itu. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Mashhuda itu kalau diriwayatkan atau dijelaskan, disaksikan malaikat yang ada pada malam hari dan malaikat yang ada pada siang hari. Artinya sholat subuh itu dipandang betul sama Allah dan juga dipandang betul oleh malaikat. Makanya istilahnya mashhuda, yaitu ayat tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar.
Siapa orang yang sholat subuh itu dipantau CCTV langsung dari malaikat. Menyampaikan fulan bin fulan hari ini sholat subuh berjamaah, disampaikan. Maka mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ini sangat istimewa seperti ini. Wallahu alam bissawab. Ada yang ditanyakan? Monggo. Jadi kalau lagu yang lainnya itu kan tidak boleh zuhur, zuhur sampai dengan dan kalau maghrib sampai dengan menurut kita itu apa batasannya memang ibu karena lewati hari masih 12 malam itu misalnya kita 9 misalnya ini kita sampai 2 ada apakah memang perkenalkan atau sudah lewat isya-nya? Isya itu batas awalnya setelah beralihnya batas akhir maghrib, ya, setelah habis waktu maghrib sampai batas akhirnya fajar siddiq. Artinya kalau sudah fajar siddiq masuk subuh, paham ya? Saking panjangnya. Ada satu redaksi hadis, laula an asyukka an ummati la akhartul isya'ah ilal lail. Ini hadis Nabi. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, niscaya saya perintahkan untuk senantiasa mengakhirkan sholat isya di sepertiga malam. Paham ya? Artinya walaupun lewat dari jam 12 itu walaupun ganti hari, bukan aku dino Senin ini andai kata ya, dino Minggu ya, Minggu tadi ya, Minggu ya, atau Sabtu ya, Sabtu gurung sholat isya. Kenapa? Karena sudah lewat jam 12. Jadi aku sholat 4 waktu. Karena apa? Merasa sholat isya-nya belum dilaksanakan karena lewat dari jam 12. Padahal batas akhir sholat isya itu ya seanggap baik fajar kadhib lah. Artinya fajar kadhib itu sudah waktu-waktu yang sangat singkat sekali menuju fajar shadhiq. Jadi kalau panjenengan mampu mengakhirkan sholat isya ini pernah dikatakan oleh baginda Muhammad, berarti Nabi pernah mempraktekkan atau bisa jadi sering mempraktekkan. Seperti halnya ketika Nabi memerintahkan siwak, laula an asyqa an ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Sama, ada satu redaksi juga Nabi mengatakan laula an asyqa an ummati la akhartul isya'a ila lail. Kalau tidak memberatkan, waktu-waktu yang sangat diistimewakan ya. Artinya kalau panjenengan mampu, tapi kuailah terus turusi digalai 14 angin ya. Ngerti-ngerti subuh jare koncone, lho iki subuh nyari. Ono subuh kok ono 6 rakaat ya apa. Karena ketika subuhnya tadi, ketika anggap baik ada dulu ya, setelah kodok ada terus kodok, setelah subuh tadi dia tidak tahu salamnya, taunya ngadeg terus. Pak itu kok usah 6 rakaat, sholat apa gitu, paham ya? Artinya kalau panjenengan mampu untuk mengakhirkan, akhirkan, karena ada satu keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi. Kenapa kok diistimewakan? Karena derajatnya, tak kembalikan lagi keterangan pertama, sholat subuh dan sholat isya ini asyakun, yaitu sholat yang jika tidak segera dikerjakan berat. Paham ya? Jadi paham? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.